Coba deh, ingat-ingat lagi masa kecil kita. Sore-sore lari-larian, main gak kenal waktu. Seru banget kan? Tapi, ya namanya juga anak-anak. Pasti ada aja jatuhnya, lecet, luka. Nah, dari luka-luka kecil inilah, tanpa sadar, kita pertama kali kenalan sama yang namanya dunia kesehatan. Dan kalau lukanya ternyata lumayan parah, wah mau nggak mau kita harus ke dokter. Di sana kita lihat banyak banget orang, dari yang masih kecil sampai kakek nenek, semua nyari pertolongan. Mereka semua datang dengan harapan yang sama, bergantung pada satu bidang ilmu yang luar biasa ini, ilmu kesehatan. Oke, biar gampang, coba kita pakai analogi ya. Bayangin tubuh kita ini kayak mobil, terus ilmu kesehatan itu bengkelnya. Di bengkel ini, ada mekanik ahli yang tugasnya bongkar mesin buat cari tahu apa yang rusak parah dan perlu perbaikan total. Tapi, ada juga teknisi lain yang fokusnya ke perawatan rutin, ganti oli, kencengin baut, hal-hal sepele. Tujuannya cuma satu, bikin mobil yang TI-nya mogok bisa ngacir lagi di jalanan. Dan persis seperti itulah ilmu kesehatan pada awalnya. Sebuah ilmu yang fokus utamanya adalah perbaikan mesin manusia yang lagi rusak. Jadi, poin utamanya gini. Pada mulanya, ilmu ini sifatnya murni reaktif. Ada masalah, baru kita bertindak. Ada yang rusak, kita perbaiki. Ada yang sakit, kita obati. Tujuannya sangat jelas dan mendasar banget, balikin fungsi tubuh biar normal lagi kayak semula. Tapi, kemampuan kita buat memperbaiki tubuh ini jelas nggak muncul gitu aja. Untuk bisa sampai di titik sekarang, perjalanannya itu, panjang banget, ribuan tahun ke belakang. Sejarahnya bisa kita lacak sampai ke peradaban Mesir kuno, di mana para tabib udah berani loh melakukan operasi-operasi sederhana. Terus di Yunani, ada pemikir hebat namanya Hippocrates. Dia ini yang bikin terobosan besar. Penyakit itu bukan kutukan gaib, tapi ada penyebab alaminya. Lompat ribuan tahun kita ketemu Ibnu Sina, yang dijuluki bapak kedokteran modern. Karyanya jadi buku wajib di Eropa berabad-abad. Sampai akhirnya di era modern, penemuan kayak sinar X yang bisa ngintip ke dalam tubuh dan antibiotik kayak penisilin benar-benar ngubah total cara kita mendiagnosis dan mengobati penyakit. Tapi cerita tentang bengkel dan perbaikan ini nggak berhenti sampai di situ. Manusia mulai sadar, tantangan sebenarnya itu jauh lebih besar daripada sekedar benerin mobil yang udah keburu mogok. Nah, ini dia nih pertanyaan yang mengubah segalanya. Daripada nunggu mobilnya rusak parah terus masuk bengkel, gimana kalau kita bisa cari tahu apa sih yang bikin rusak, terus kita cegah biar nggak terjadi sama sekali? Dan inilah titik evolusi besar dalam ilmu kesehatan. Terjadi pergeseran cara berpikir yang fundamental. Kalau dulu kita cuma fokus ngobatin orang yang udah terlanjur sakit, sekarang tujuannya jauh lebih ambisius. Gimana caranya mencegah orang supaya nggak sakit dari awal? Pergeseran fokus ini kemudian melahirkan dua jurusan besar di dunia kesehatan. Keduanya punya tujuan akhir yang sama tapi pendekatannya beda banget walaupun saling melengkapi. Di satu sisi ada kedokteran, fokusnya tuh sangat personal, ke satu individu pasien yang datang cari obat. Misinya jelas, pemulihan, mengembalikan satu orang jadi sehat. Nah, di sisi lain ada kesehatan masyarakat, fokusnya jauh lebih luas, seluruh populasi, satu kota bahkan satu negara. Misinya adalah pencegahan, membangun perisai buat ngelindungin banyak orang sekaligus. Biar lebih kebayang ya, dokter bedah yang lagi mengoperasi pasien tumor, itu contoh dari kedokteran. Sementara itu, seorang peneliti di lab yang lagi ngecek sampel air buat mastiin nggak ada racun berbahaya untuk satu kota, nah, itu adalah kesehatan masyarakat. Yang satu memperbaiki, yang satunya lagi melindungi. Tapi tunggu dulu, ternyata gambaran besarnya lebih luas lagi dari itu. Kalau kita mikir ilmu kesehatan itu cuma soal dokter, obat, dan biologi, ada salah paham besar nih yang perlu kita luruskan. Seperti yang ditekankan oleh salah satu ilmuwan kesehatan hebat dari Indonesia, Bapak Sudirman Nasir. Beliau bilang, kalau kita menganggap ilmu kesehatan itu ya cuma kedokteran, itu mitos. Kesehatan itu bidang yang luas banget. Kedokteran itu cuma salah satu unsurnya, satu kepingan puzzle dari gambar yang jauh lebih besar. Pemikiran ini juga ngebongkar mitos lain yang sering banget kita dengar. Tahu kan mitos kalau mau masuk kedokteran itu cukup jago biologi sama kimia? Kata beliau itu menyesatkan. Kenapa? Soalnya kesehatan itu erat banget kaitannya sama gaya hidup dan perilaku kita sehari-hari. Dan untuk ngertiin itu kita butuh alat yang beda.
Kita butuh psikologi buat ngerti kenapa sih seseorang susah banget berhenti merokok padahal tahu itu bahaya. Kita butuh sosiologi buat lihat gimana lingkungan tempat tinggal kita bisa mempengaruhi akses ke makanan sehat. Dan kita butuh antropologi buat paham kenapa tradisi budaya tertentu malah bisa meningkatkan resiko penyakit. Jawabannya seringkali nggak ada di buku biologi, tapi justru ada di ilmu-ilmu sosial ini. Jadi, setelah kita lihat semua cabangnya yang macem-macem banget, dari dokter bedah, peneliti lab, sampai psikolog, pertanyaan besarnya sekarang adalah, apa sih sebenarnya tujuan akhir dari semua ini? Pada akhirnya, cita-citanya itu sederhana, tapi juga sangat mulia. Cuma satu, gimana caranya supaya kita semua nggak perlu menderita karena sakit dan bisa ngejalanin hidup yang panjang dan berkualitas. Dan dampaknya itu jauh melampaui individu. Saat masyarakatnya sehat, bukan cuma kualitas hidup kita per orang yang naik. Lebih dari itu, sebuah peradaban bisa melesat maju. Kenapa? Ya karena manusia yang sehat itu adalah fondasi dari masyarakat yang produktif, kreatif, dan inovatif. Para ahli kesehatan udah bekerja keras banget nih jagain tubuh kita dari luka-luka fisik. Tapi kita semua tahu kan, penderitaan itu nggak cuma datang dari sana. Ada rasa cemas, sedih, takut, yang bisa bikin kita sakit meskipun badan kita kelihatannya sehat-sehat aja. Ya, luka itu nggak cuma ada di badan, tapi bisa menggores sampai ke dalam jiwa. Dan untuk memahami luka yang tak kasat mata itu, kita akan kenalan dengan sebuah ilmu yang luar biasa, yaitu psikologi.